Oke, di video ini akan kita lihat bagaimana cara membuat form dengan HTML. Form dalam HTML itu bisa dikatakan sebagai formulir di mana visitor bisa terlibat aktif memberi jawaban. Biasanya tampilan akan diperindah dengan CSS. Kemudian untuk datanya mungkin akan diolah oleh server, dan ini dalam bentuk SQL ya. Lalu yang ketiga, format penulisan itu diawali dengan form, diawali dengan tag form dan diakhiri dengan tag form yang diberi garis miring. Ada beberapa atribut yang digunakan dalam HTML ini. Yang pertama yaitu atribut action. Action ini adalah tujuan data form tersebut. Biasanya ini diarahkan pada halaman PHP atau ASL. Kemudian ada atribut method. Atribut method ini terdiri dari dua value. Yang pertama post, di mana data tidak terlihat di browser. Biasanya ini untuk hal-hal yang bersifat rahasia ketika diinput seperti password. Ketika Anda memasukkan password pada sebuah kolom, maka di sana akan muncul cuma titik-titik saja. Kemudian ada atribut metodenya berupa get. Nah, ini adalah isian yang mana ini terlihat oleh browser. Jadi ketika Anda mengisi formulir, apa yang Anda isikan terlihat oleh user. Mengenal tag input pada HTML. Tag input ini merupakan tag yang paling banyak digunakan di dalam form karena memiliki bentuk mulai dari isian teks biasa, teks password, checkbox, radio, sampai dengan tombol submit, semuanya dalam bentuk tag input. Beberapa tipe dari tag input ini. Yang pertama tipenya itu teks atau bisa juga ditulis dengan input. Ini adalah text box dengan inputan yang biasa, misalnya untuk menginput nama, username, dan teks pendek lainnya. Kemudian ada type, tipenya itu adalah password. Tampilan ini itu teksnya tidak akan terlihat ketika diinput. Misalnya ini berupa bintang atau titik-titik yang bulat. Bentuk type dari input selanjutnya adalah checkbox. Checkbox ini adalah itu berupa pilihan yang bisa di checklist atau dicentang oleh user. Di sini user bisa mencentang lebih dari satu pilihan. Selanjutnya adalah radio. Radio ini mirip dengan checkbox, namun user hanya bisa memilih satu di antara pilihan grup radio tersebut. Biasanya ini digunakan untuk memilih, misalkan di sini jenis kelamin. Selanjutnya adalah input submit. Ini biasanya berupa button atau tombol yang digunakan untuk memproses form, dan ini terletak biasanya pada bagian akhir dari form. Contohnya nanti kita lihat. Ada beberapa tag dan atribut tambahan pada form HTML ini. Yang pertama, tag text area. Tag ini digunakan untuk menginput sejumlah teks dalam jumlah yang banyak. Biasanya ini akan diatur dengan atribut rows dan columns atau melalui CSS. Sebagai contoh bisa diperhatikan di sini. Tag pembukanya text area dengan rows-nya 5 dan columns-nya 20. Jadi teksnya dibatasi di sini sejumlah ini. Dan diakhiri dengan tag text area.
Berikutnya adalah text select. Nah, text select ini berupa pilihan yang bisa dipilih. Jadi sudah ada beberapa pilihan, biasanya dalam bentuk scroll. Kemudian di sini bisa diperhatikan pada contoh. Di sini ada pada option ketiga value pilihan ketiga. Nah, di sini artinya nilai yang tampil sebelum user memilih adalah pilihan tersebut. Nanti kita akan lihat di contoh form yang utuh. Berikutnya atribut name. Nah, atribut name ini biasanya harus disertakan dalam form. Ini tujuannya agar memudahkan data tersebut diproses oleh web server. Contohnya untuk input type text, nah kita beri nama username. Jadi ini akan disimpan pada server dengan judulnya username. Itulah beberapa pengenalan tentang form di HTML. Untuk lebih lengkap kita perhatikan contoh berikut ini. Berikut sebuah formulir sederhana, sudah dalam keadaan utuh ya. Mungkin tampilannya tidak begitu menarik karena ini belum dipadukan dengan CSS. Karena form biasanya dipadukan dengan CSS untuk memperbaiki tampilan form itu sendiri. Nah, di sini form action ya, itu kita gunakan form HTML dengan metode get. Kemudian di sini ada nama, password, jenis kelamin, hobi, asal kota, komentar, dan input. Nah, sebenarnya kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Kita simpan. Kita lihat hasilnya di bagian kanan. Nah, di sini nama. Nah, di sini untuk nama kita bisa lihat isiannya itu secara default ada nama kamu. Nah, ini diberi value sehingga muncul secara default nama kamu. Ya, ini input teksnya berupa tipe teks. Nah, di sini kita coba isi nama. Kemudian untuk yang kedua ada password. Nah, di sini lihat pengaplikasian dari input dengan tipe password. Ketika diisi, maka ini akan muncul titik-titik atau bulatan hitam. Selanjutnya untuk jenis kelamin, nah di sini digunakan input type-nya radio. Jadi pilihannya sudah ada dan user hanya bisa memilih satu dari pilihan yang ada. Contohnya di sini itu jenis kelamin, jadi user hanya bisa memilih salah satu. Kemudian ada input type-nya berupa checkbox. Contoh penulisan checkbox. Di sini user bisa memilih lebih dari satu pilihan. Selanjutnya itu asal kota. Nah, di sini berupa select. Nah, select ini kita beri di sini 3 pilihan, itu Jakarta, Bandung, dan Semarang. Nah, secara default ini tampil Semarang karena di sini diberi tambahan selected. Jadi, secara default ini terpilih Semarang. Dan sebenarnya user juga bisa kota mana saja. Jika selected dihilangkan, maka biasanya akan muncul pilihan yang pertama. Selanjutnya untuk text area, nah di sini berupa teks. Kita bisa isi teksnya. Ya, ini berupa isian yang teks yang agak panjang. Kemudian kita
terakhir adalah type dari inputnya adalah submit. Di sini value-nya diberi mulai proses teks yang ada di dalam button tersebut. Itu contoh sebuah form yang utuh. Untuk lebih lengkapnya masing-masingnya, penulisan dan yang lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Dan terakhir, apabila kita klik, kita submit, mulai proses, maka hasilnya ini karena tidak diarahkan pada HTML dan ini hasilnya langsung muncul di bagian atas browser. Muncul di bagian alamat URL browser karena ini kita tidak hubungkan dengan server. Demikianlah untuk pengenalan awal pembuatan form dengan HTML.